Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali segala aktivitas kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, untuk selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gemari karena kita bangsa Indonesia. Minggu yang lalu kamu sudah belajar tentang puisi. Pelajaran puisi juga sangat kamu gemari. Itu ibu lihat dari hasil penulisan kamu membuat puisi yang bebas judulnya kemarin. Jadi ibu yakin tentang puisi sudah kamu pahami. Nah sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu eksplanasi. Sebelum masuk ke eksplanasi, tentu anak-anak ibu sering melihat kejadian-kejadian alam yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, bahkan di negara kita. Misalnya ada banjir, ada gempa bumi, ada yang tawuran, ada juga yang narkoba. Itu semuanya termasuk eksplanasi atau peristiwa. Baik, kita akan masuk ke pengertian eksplanasi. Baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita masuk ke materi yang baru, yaitu yang berjudul teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Seperti yang Ibu sampaikan, contoh-contoh eksplanasi di awal, misalnya banjir, gempa bumi, narkoba, ataupun pembulian. Pengertian dari teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu alam, sosial, maupun budaya. Nah, kita perhatikan lagi, apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, struktur teks terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan atau simpulan. Nah, struktur yang pertama ini berisi tentang pengenalan fenomena yang akan dibahas, rangkaian kejadian berisi tentang penjelasan proses mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi, dan ulasan simpulan berisi intisari dari keseluruhan teks tersebut. Yang kedua, teks eksplanasi bersifat informatif, menjelaskan atau menginformasikan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu peristiwa fenomena alam, sosial, dan budaya secara faktual dan ilmiah tanpa mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, teks eksplanasi berisi informasi fakta, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya berdasarkan fakta tanpa adanya opini-opini. Yang keempat, teks eksplanasi berisi informasi ilmiah, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya berdasarkan keilmuan yang berhubungan dengan ilmu tertentu, seperti sains, sesuai dengan isi dari teks eksplanasi yang kita baca. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum. Di pernyataan umum ini tentang fenomena yang dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena, bisa tentang penjelasan tentang peristiwa. Yang kedua, deretan penjelas.
yaitu sebab akibat, berisi mengapa terjadi, merincikan penyebab terjadi dan akibat terjadinya proses fenomena tersebut. Yang ketiga, interpretasi atau opsional, artinya kesimpulan. Nah, kita perhatikan pada contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Di sana sudah jelas mana yang menjadi pernyataan umum, mana yang menjadi deretan penjelas, mana yang menjadi interpretasi atau penutup. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kata penghubung sebab akibat dan kata penghubung urutan. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Kata penghubung yang banyak dipakai dan menjadi ciri suatu teks eksplanasi adalah kata penghubung sebab akibat dan urutan. Nah, sekarang kita lihat kata penghubung sebab atau kausal. Kata penghubung sebab atau kausal adalah konjungsi sebab menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab adalah kata sebab itu, kata karena, dan karena itu. Kita lihat kata penghubung akibat atau konsekutif. Konjungsi akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi akibat suatu hal yang lain. Dalam hal ini, anak kalimat ditandai konjungsi yang menyatakan akibat, sedangkan peristiwanya dinyatakan dalam induk kalimat. Kata-kata yang dipakai untuk menandai konjungsi akibat adalah kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Sedangkan kata penghubung urutan, yaitu konjungsi ini menyatakan urutan sesuatu hal. Kata-kata yang termasuk dalam konjungsi ini adalah mula-mula, lalu, dan kemudian. Sekarang kita melangkah ke menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasari sebuah teks atau inti dari keseluruhan teks. Langkah-langkah menemukan gagasan umum adalah: 1. Baca teks secara cermat dan teliti. 2. Temukan kalimat utama tiap paragraf. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum teks melalui kalimat utama. Perhatikan pada contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi yang menjadi gagasan umum. Kita perhatikan di sana pada paragraf yang pertama. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Sedangkan pada paragraf yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Sedangkan pada paragraf yang ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Sekarang kita melangkah ke langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi dengan teliti dan cermat. Yang kedua, tentukanlah gagasan pokok pada tiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, susunlah gagasan pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf yang padu dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, jika memungkinkan, peringkaslah paragraf yang telah kamu susun itu
dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, maka dapatlah kita meringkas teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi menjadi gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Anak-anak Ibu, dari keterangan yang telah Ibu jelaskan tadi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, gagasan utama, langkah-langkah menyimpulkan, maka berakhirlah pelajaran kita untuk hari ini tentang teks eksplanasi. Nah, untuk mengukur kemampuan kamu, Ibu ada menyiapkan lembaran kerja yang harus kamu kerjakan. Nah, ini akan Ibu bagikan, nanti dikumpulkan supaya Ibu tahu sampai di mana kemampuan kamu untuk menyerap pelajaran yang telah Ibu berikan. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, boleh kamu cari contoh-contoh yang lain. Contohnya tadi ada banjir dan yang lain supaya kamu lebih paham lagi. Terima kasih, selamat belajar.